Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini adalah apa namanya sesi pertama nih ya. Kegiatan forum ayah gitu. di Iya kan rencananya kan supaya ibu-ibu yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan dibersama oleh Ustaz Abang Sanusi ya, yang akan kita untuk memberikan materi tentang peran ayah dalam perspektif Al-Quran. Wah, ini tentu peran ayah juga tidak bisa diabaikan dalam pendidikan anak ya. Karena apa? Banyak anak-anak ini ada kegagalan-kegagalan dari pendidikan ini karena juga ada faktor ayah. Gitu ya. Nah, oke, para ayah siap untuk mendengar belajar kita dari hari ini? Siap, Pak Ayah? Apakah para ayah ini bahagia? Ya, makin mau apapun nggak akan bisa masuk. Kalau saya bilang satu, ya itu penilaian ayah coba gepuk pundak teman sebelah sebelah kanan gitu ya, oi, ya biar bangun ya. Satu, ikhlas Pak ya. Satu. Sudah bahagia? Wah, kata sini luar biasa. Satu. Dari situ. Gampang ya. PDX. Kalau saya bilang dua. Dua. Ya, dua. Satu. Satu. Dua. Dan tiga. Bagian dia. Kalau saya bilang tiga, tangan kita diletakkan di dagunya teman sebelah kita. Ya. Nah, itu ya. Ya terus apa? Satu tetap di antara kata-kata yang lain ya. Dan makanya ya. Dan tiga. Tiga. Satu. Satu. Dua. Tiga. Alhamdulillah, ini kan bahagia banget ini pada pagi hari ini ya. Padahal ini sudah termasuk tanggal muda ini ya. Wah, ini pintar ya, katanya ayah itu tanggal muda, tanggal tua tetap bahagia. Alhamdulillah. Ya baik, ayah semua sudah siap menerima ibu pada pagi hari ini. Tangan kanan digoyang-goyang, tangan kanan silakan diangkat. Are you ready? Ready. Tangan kiri dengan keseimbangan. Are you ready? Ya, kita terus sambut Ustaz Ahad Adhan Sanusi. Assalamualaikum. Mohon Ustaz pendapat kami silakan. Oh iya, mohon maaf para ayah bisa geser lagi satu kotak di ininya, ya biar bisa yang berdatang bisa. Oke. Yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih yang saya hormati Ketua Yayasan Litterstar dan Kepala TK KBTK Litterstar. Dulu beberapa tahun yang lalu kayaknya masih di rumah sana atau sana. Alhamdulillah sekarang bangunannya ada banyak mengalami kemajuan. Ini luar biasa karena yang hari ini hadir secara khusus itu para ayah.
beberapa bulan yang lalu di Jakarta itu ada seorang pengusaha yang apa namanya, yang namanya pengusaha sibuk itu. Sibuk setiap kali ada acara undangan dari lembaga sekolah khusus para ayah nggak bisa hadir karena saking sibuknya bisnis sana sini, ketemu partner bisnis dan lain sebagainya. Sehingga suatu hari ketika ada undangan khusus para ayah, istrinya ngambek, pokoknya apa namanya, hari ini kamu harus hadir, kalau nggak hadir nggak boleh keluar. Dari saking ngambeknya istrinya itu, akhirnya si ayah ini terpaksa membatalkan seluruh agendanya khusus memenuhi undangan para ayah. Tentu karena terpaksa, berangkatnya pun malas-malas. Duduknya paling belakang. Maaf, yang belakang bukan maksud saya. Akhirnya tiba acara dimulai, nyampe sudah dimulai. Salah satu acara yang dibuat saat itu adalah menampilkan kelebihan-kelebihan dari setiap anak agar nanti juga mendapatkan apresiasi dari orang tua. Tampil satu-satu, ada yang menggambar, ada yang bernyanyi, ada yang pokoknya karya-karyanya ditunjukkan. Lalu dipanggillah si ayah. Lalu tiba satu anak yang datang ke atas panggung, tidak membawa apa-apa. Maju ke atas, kemudian berdiri, dan mic. Apa karyamu nak? Gak ada khusus, Ustaz. Cuma saya punya sedikit hafalan Quran. Oh, hafalan Quran. Padahal di sekolah itu sekolah umum. Gak ada program hafalan Al-Quran. Lalu ditanya oleh yang membawa acara, kenapa kok kamu mau menghafal Quran? Oh, di sini nggak ada program hafalan Quran. Loh, saya di sini bu guru, saya masih ingat Pak guru agama, ada guru agama di sini. Guru agama saya mengatakan, dan saya masih ingat bahwa anak yang nanti menghafal Quran nanti akan mempersembahkan mahkota bagi kedua orang tua. Masya Allah, gitu ya. Terus anak ini baca Al-Quran. Nah, baca dulu ya, sebelum dialog itu baca dulu sama itu sampai bagus gitu. Setelah itu terjadi dialog gitu, sampai betul-betul memukau, suaranya bagus, bacaannya bagus. Jadi semangat mengaji Qurannya bagus. Setelah itu terjadi dialog begitu. Kenapa kamu mau menghafal Quran? Si bapak itu ketika mendengar ada anak baca Quran, malas-malas, tidak terlalu antusias. Sopo gitu, baru wah anakku, kata dia. Setelah itu kalimat anak ini betul-betul menyentak si bapak. Pak guru atau guru agama saya mengatakan, orang anak yang menghafal Quran nanti akan mempersembahkan mahkota bagi kedua orang tua. Dan saya nanti akan mempersembahkan mahkota bagi kedua orang tua saya. Itu langsung duk hati si bapak. Anakku saja belum apa-apa sudah memikirkan aku di surga. Sedangkan aku sibuk untuk memikirkan urusan dunia. Sekonyong-konyong ini si bapak lari tak. Dipeluk si anak itu nangis, mohon maaf nak. Bapak selama ini hanya nyari uang, tidak pernah memikirkan masa depan nanti di akhirat. Justru engkau lah yang memikirkan kami nanti di surga. Nah itu jemaah sekalian, betapa para ayah itu hanya sering hadir di dalam keluarga kita sebagai pencari adil. Tidak hadir sebagai seorang sosok yang seharusnya. Kita itu hanya siap menjadi seorang suami. Gak siap jadi seorang ayah. Ya. Disuruh jadi ayah gak siap. Tapi kalau disuruh jadi suami, harmonis sama istrinya.
kunjungan ke sini gitu ya. Foto chat bahagia bersama sampai ke surga gitu ya. Lah kunjung ke Masya kemana ke pantai gitu. Itu Anda siap sebagai seorang suami, tapi tidak siap ketika menjadi seorang ayah. Sama sekarang ibu juga begitu. Lebih siapnya menjadi seorang istri itu pun nggak betul-betul siap. Apalagi ketika disuruh menjadi seorang ibu, lebih nggak siap lagi. Nah ini yang harus kita pelajari bersama bagi seorang ayah. Kenapa? Karena nanti peran kita itu sangat besar. Karena kita baru pertemuan di pengantar kita kenalan dulu. Ya. Nama saya Adhan Sanusi. Ayah dari 5 anak. Rencananya 12. Karunianya 5. Timnas. Pokoknya kalau Ustaz harus banyak. Hiburannya nggak banyak. Ada TV di rumah. Hiburannya hanya istri. Ya, terus pendidikan saya di S2 di Universitas Apel di Libya, Jakarta. Ya, kegiatan konsultan dan trainer manajemen lembaga Al-Quran. Alhamdulillah saya keliling di 35 provinsi. Kemudian 13 tahun sampai saat ini. Kemudian trainer Quran. Saya perwakilan dan trainer internasional Arabik Dewan Institut Yordania, jadi perwakilan pembelajaran bahasa Arab di Yordan. Nah, pengalaman kalau saya itu adalah sekarang punya pesantren. Saya punya pesantren di Pamekasan, Madura. Itu namanya Ma'had Baitul Quran Madura. Nanti di Facebook bisa cek Ma'had Baitul Quran. Itu pesantren, insya Allah bagus. Bahasa Arabnya, baca kitab Al-Qurannya. Terus sekarang kita start 2020 kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah 200-an. Murah Pak. SPP-nya 500.000 makan 3 kali. Murah banget. Kemudian saya punya yayasan namanya Yayasan Bina Indonesia. Yayasan ini nanti pengembangan markas Quran dan bahasa Arab di komunitas. Jadi alhamdulillah sekarang di Jember ada 4, di Surabaya ada 2. Dan dulu bikin metode namanya metode WAPA. Sekarang sudah jalan sendiri, saya keluar dari lembaga, dari yayasan, kemudian mengembangkan di luar metode. Saya 3 bulan berada di Yordan pas perang Gaza. Jadi 2023 bulan September saya sudah di Yordan, 7 Oktober mulai perang. Jadi saya 3 bulan itu sebagai ta'aruf awal. Nah, ini kita mulai membahas terkait dengan peran kita sebagai seorang ayah. Dunia parenting itu biasanya identik dengan ibu-ibu. Iya. Ayah jarang dibahas. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, Pak. Sering nggak hadir di rumah nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Sering di luar boleh lah. Ya, tenang saja, ada contoh di dalam Al-Quran. Seorang istri ditinggal dengan anaknya, bapaknya ke istri yang kedua. Oh ya. Oh seru ini. Masalahnya istri yang kedua jauh antar negara. Jadi bertahun-tahun di istri pertama, istri keduanya ditinggal. Tapi anaknya lahir dengan hebat. Nah, sampean boleh nanti niru maksudnya sering meninggalkan keluarga. Tapi ada syaratnya. Tapi Al-Quran banyak menyoroti peran ayah di dalam Al-Quran. Komunikasi di dalam Al-Quran itu hampir yang ditonjolkan komunikasi anak dengan para ayah. Kenapa? Nanti ada rahasianya. Kalau ibu nggak perlu disuruh, nyerocos tiap hari. Tapi kalau bapak ini perlu diberikan perhatian. Makanya dalam Al-Quran itu ada khusus para ayah bagaimana membangun komunikasi dengan anak.
Nah, apakah ayah harus selalu hadir seperti ibu? Nah, ini pertanyaannya. Menurut saya, kadang perlu, kadang tidak, tergantung. Ya. Nah, sekarang saya sering mendengar betapa banyak orang mempersoalkan ketidakhadiran ayah dalam keluarga. Ketidakhadiran itu ada dua. Satu, tidak hadir secara spiritual dan fisik. Nah, itu bahaya. Tapi kalau dia secara fisik tidak hadir, tetapi secara spiritual hadir, itu masih boleh. Masih oke. Nanti kita bahas secara rinci nanti. Apakah seharusnya peran ayah menurut Al-Quran? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Oke, sambil nanti diskusi pengalaman sampean menjadi ayah di dalam keluarga itu kayak apa? Apakah tertekan? Apakah selalu mengalami tekanan batin? Nah, itu bukan sebagai ayah, pasti sebagai suami. Kalau sebagai ayah kan. Nah, kita mulai bahas krisis keayahan ini. Hadir fisik tetapi absen sebagai peran sebagai seorang ayah. Banyak orang sekarang merasa sudah berperan karena mencari rezeki, mencari nafkah. Mencari rezeki, mencari nafkah itu peran kedua dari seorang laki-laki di dalam keluarga. Jadi kalau sampean cuma mencari nafkah, mencari rezeki, sapi juga bisa, kambing juga bisa, gitu. Memberikan makan, burung juga bisa. Tapi tugas kita itu adalah melahirkan generasi baru yang diamanahkan oleh Allah kepada para ayah. Jadi nanti aslinya anak yang sampean titip di sini itu bukan anak sampean. Itu adalah titipan dari Allah untuk dididik lalu ditinggalkan dalam kondisi bersujud kepada Allah. Itu saja alasan. Tugas utama seorang ayah. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, saya boleh numpang kursi di meja, soalnya sakit saja. Tak jadikan pantat gak apa-apa, atau ada kursi khusus. Jadi boleh Bapak. Gak salah karena saya nggak memberitahu. Sudah ditanya apa yang disiapkan. Nah, jadi kan apa ya? Nah, ini. Jadi kita itu hanya mengira tugasnya hanya mencari nafkah selesai. Tugas anak-anak, tugas istri gitu. Ya kalau istrinya melaksanakan. Kalau istrinya cuma jadi penguras ATM, seperti yang artis mau cerai sekarang. Kok tawa aja Ustaz. Ada artis mau cerai karena belanja GoFood-nya 50 juta per bulan. Dan belanja ini itunya bahaya. Kalau sampean cuma tugasnya mencari nafkah, sampean hanya akan jadi ATM. Di dalam Al-Quran, tugas laki-laki itu dua. Yang pertama, yang kedua mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki qawwam, pemimpin. Masalahnya sekarang ada pemimpin yang tidak merasa jadi pemimpin. Apa? Sering minta maaf sama bawahan. Maaf ya, iya kamu yang benar. Kok ada pemimpin sedikit-sedikit minta maaf sama bawahan. Berarti dia nggak merasa menjadi pemimpin. Maaf, jangan didengar. Ini khusus laki-laki soalnya. Ini bagian laki-laki. Saya bicara dengan laki-laki, nggak bicara dengan gitu ya. Yang namanya pemimpin itu setidaknya empat dalam kasih. Pertama, ro'isuha. Dia sadar bahwa dirinya itu presiden. Nggak sadar kalau presiden. Dibentak bawahan, dia maaf. Gitu lah. Disuruh bawahan, oh iya. Padahal bawahan salah, minta maaf lagi.
Makanya sampai jangan ditiru itu video-video apa namanya TikTok, video singkat. Pokoknya yang maha benar di dunia ini hanyalah perempuan. Aja nggak bener itu. Nggak ada. Laki-laki harus ditambah. Maka nanti tugas seorang laki-laki yang pertama adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena keutamaan laki-laki yang Allah berikan di atas perempuan. Apa keutamaan memimpin? Pemimpin keutamaannya ada 4. Satu, roisu, sadar sampean sebagai direktur. Sekarang kan sampean misalnya karyawan. Kira-kira ketika pimpinan sampean salah, sampean berani nggak bentak pimpinan? Nggak berani, karena beliau pimpinan. Ketika pimpinan salah, biasanya dia minta maaf atau apa namanya? Kalau salah iya, tapi tidak salah tidak disuruh minta maaf enggak. Rois harus sadar, saya ini pemimpin, tapi jangan otoriter, karena ada sifat yang lain. Yang pertama rois sadar posisi kepemimpinan yang Allah sematkan kepada kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Sama dengan begini, ketua yayasan atau kepala sekolah. Dia sadar posisinya sebagai ketua yayasan punya tugas ini, karena dia sadar. Maka yang namanya pimpinan gak gampang-gampangan minta maaf, sedikit-sedikit minta maaf, apalagi sesuatu yang tidak salah, gak gampang. Tapi yang kedua, kata Ibnu Katsir, apa namanya? Sifat kepemimpinan laki-laki itu harus muncul setelah sadar. Kemudian yang kedua, kabiruha. Laki-laki itu harus besar pengaruhnya. Bukan besar badannya, Pak. Besar badan, besar pengaruh. Kecil badan boleh, besar pengaruh. Gitu ya. Masih contohnya 2 di depan. Contohnya. Besar badan, besar pengaruh, kecil badan, besar pengaruh. Nah, besar pengaruh itu karena seseorang pertama pasti orang yang pengaruhnya besar, dia bisa mimpin dirinya sendiri. Kalau dikit-dikit marah-marah, itu namanya bukan orang pemimpin. Apa sebabnya? Dia nggak bisa mimpin dirinya. Disentil sedikit sama istrinya, marah. Ngamuk. Ya nggak pemimpin. Ya, namanya pemimpin itu santai. Dek. Wek lagi ya. Radionya diperbesar. Jadi yang namanya pemimpin itu nggak terpengaruh oleh dunia luar, karena dia bisa memimpin dirinya sendiri. Makanya di dalam Al-Quran nanti itu, hebat Al-Quran. Laki-laki itu kalau istrinya begini, itu 3 syarat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istri kalian, wa auladikum, anak-anak kalian, aduwwul lakum, musuhmu. Yang kamu melodi tiap malam itu musuhmu. Fahdharu, hati-hati. Ya. Maksudnya hati. Kalau lagi-lagi begini itu hati-hati. Apa sikapnya seorang laki-laki supaya besar pengaruhnya? 3. Wa'tafu. Kalau istrimu sedang berubah menjadi musuh, maafkan dia. Kayak gak ada apa-apa gitu. Tafu itu bahasa Qurannya itu begini. Kalau sambil nulis di kertas, lalu distipu, masih kelihatan tulisannya enggak? Kalau distipu, habis hilang. Nulis pensil di kertas, habis itu distipu, masih ada? Habis ya? Itu namanya takfu, afun. Artinya tidak ada bekasnya di dalam hati seorang laki. Itu baru dia jadi
besar pengaruhnya. Tapi kalau disetir sedikit, marah, ngamuk, ya nggak akan mungkin bisa jadi pemimpin. Memimpin dirinya sendiri nggak bisa. Apalagi pimpin orang lain. Oke. Yang kedua, wa tasfahu. Atau itu berpengaruh, tapi nggak membuat sesak. Gitu. Ada pengaruhnya. Ini. Tapi nggak buat sesak. Kayak mobil masuk garasi, kalau cuma satu gini kan sesak langsung. Tapi kalau mobil garasinya seperti lapangan, ada masuk satu, nggak ada masalah kan? Nah, dadanya laki-laki itu kayak lapangan. Iya, artinya sesak sedikit, lega langsung gitu. Jadi masih kurang lagi deh, tambah gitu loh. Masih luas nih garasi itu gitu loh. Bener. Masih luas garasi itu, tenang aja, ayo ngomong aja ngomong. Gitu loh. Aslinya juga sedang ngumpet ya. Ya belum minum, saya juga bisa minum. Masalahnya ada sama laki-laki. Buat tasfahu, engkau lapangkan dada. Maka seorang pemimpin kalau sudah kabiru besar pengaruhnya, itu dia santai. Makanya pemimpin hebat dihantam sana, dihantam sini, gitu. Nah, lihat Pak Prabowo sekarang, gitu ya. Ini mestinya dipecat kan? Kayak dia, gitu kan. Karena dia barangkali punya strategi khusus. Jadi panjang. Maka orang yang pikirannya panjang itu dia tidak gampang terpengaruh oleh kerikil-kerikil. Kayak sampean kalau naik motor, itu kalau selalu lihat ke bawah, sampean bisa jatuh. Karena yang sampean perhatikan kerikil-kerikil depan. Tapi kalau jauh ke depan, kerikil-kerikil dilewat. Buat tasfahu. Jadi ayah harus santai. Ya, di dalam keluarga. Oke, atau kamu sesak bener, tapi kamu maaf, berpengaruh, tapi ini tipe tipikal wanita atau biru apa? Memaafkan tapi tidak dilupakan. Wanitanya gitu ya, itu namanya tahu biru. Bedanya kalau afun itu dihapus bener, lupa. Yang dulu mas mana kapan? Nah, itu namanya Jadi laki-laki itu tipikalnya afun. Apa yang dilakukan masa lalu lupa. Tapi kalau perempuan tipikalnya tahu biru. Istighfar, gitu ya. Istighfar itu ada catatannya, tapi tidak dihukum. Ya, misalnya mendapatkan maghfirah dari Allah, nah gitu ya. Itu artinya nanti di Lauhul Mahfuz catatannya ada, perbuatan dosanya, tapi tidak dihukum. Itu maghfirah. Kalau afun, perbuatannya di dunia ada, catatannya tidak ada dan tidak dihukum. Itu bedanya. Nah, perempuan catatannya ada, sering memaafkan suami. Tapi kalau sekali disentik satu kesalahan, diulang lagi itu. Makanya ada istilah perempuan itu ahli sejarah, laki-laki ahli masa depan. Dan memang begitu kombinasi Allah mendesain hidup kita. Gitu. Wanita memang didesain ahli sejarah, sebab dia punya tugas utama mendidik anak. Laki-laki didesain ahli pelupa, karena dia harus berpikir masa depan. Masalahnya perempuan salah tempat. Ahli sejarahnya dibuat untuk mengingat kesalahan suaminya. Itu mestinya mengingat track record anaknya sejak lahir sampai besar, itu tujuan dia ahli sejarah. Tapi salah tempat, dipakai untuk meneliti kesalahan suami sejak nikah sampai sekarang.
Makanya perempuan itu paling menderita sekali menderita. Gak cukup dengan satu kesalahan, dipanggil seluruh kesalahan sejak awal menikah. Bener Bu ya? Bener. Oke, tenang saja. Jadi makanya kalau kalian sudah tahu, diungkit-ungkit masalah, tak usah santai. Teruskan deh, masih lega, masih luas lapangan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Maka nanti yang namanya laki-laki pengaruhnya besar, walaupun badannya kecil. Santai saja. Makanya laki-laki bisa membawahi banyak orang. Minimal 4. Maksimal 4. Tenang. Kita bebas aja. Ini ada perempuan yang di sini. Nah, anak butuh figur seorang anak. Figur arah yang mampu memberikan arah. Makanya kalau anak sampean sudah remaja, tolong dekat dengan, terutama anak perempuan. Ayah harus dekat. Saya ini punya 2 anak perempuan di pondok. Sering saya datang. Saya pinjem ajak keluar, masuk kafe dari pagi sampai sore, duduk di kafe ngobrol apa nggak penting. Karena ngobrol nggak penting sekali. Ini penting juga nanti sama jenengan. Ngobrol nggak penting itu penting. Oke. Karena dari situ nanti terbuka semua anak akan mendapatkan sebuah sosok figur yang sangat ideal dari para ayah. Dan anak yang dekat dengan ayahnya dan melihat ayahnya orang yang layak, yang teladani, contoh, dia nggak akan gampang terpengaruh dengan pergaulan bebas. Karena dia sudah punya standar. Standar calonku adalah seperti minimal seperti ayahnya. Akan begitu nanti. Tapi kalau ayahnya brengsek, ya, nggak punya standar dia. Siapapun masuk. Ya. Hati-hati kalau kita sudah punya anak perempuan. Jangan main perempuan. Mending nikah aja. Tenang aja, nggak ada ibu-ibunya. Jangan lapor loh. Oh, ada videonya ya? Tenang aja kalau saya nggak bisa. Bukan banyaknya waktu yang menentukan, tetapi seberapa bernilai. Itu nanti. Nah, sekarang kita masuk ke perspektif Al-Quran. Sebenarnya saya sudah masuk tadi dari perspektif Al-Quran. Gini, penanggung jawab utama pendidikan itu kita, bukan kita. Tapi menurut penelitian, rusaknya anak itu disebabkan oleh rusaknya siapa? Ayah atau ibu? Rusaknya anak itu disebabkan rusaknya ibu. Oh, catat besar-besar kita sampaikan. Kata Ustaz, rusaknya anak gara-gara kamu. Tapi itu koma. Rusaknya ibu disebabkan oleh ini. Jadi rusaknya anak disebabkan oleh ayah pada akhirnya. Iya kan? Konklusinya kan begitu kesimpulannya. Rusaknya anak disebabkan oleh rusaknya ibu. Rusaknya ibu disebabkan oleh rusaknya ayah. Berarti rusaknya anak disebabkan oleh saya. Kenapa kok begitu? Ini tak ilustrasikan sekarang. Nah, ayah itu ibarat kepala sekolah, ibu ibarat guru. Gitu ya? Ayah ibarat kepala sekolah. Sekarang, siswa bagus itu karena guru. Ngerti ya? Tapi guru bagus karena kepala sekolah. Ya. Dididik, dilatih, ikutkan pelatihan ini, pelatihan itu. Yang menentukan kepelatihan itu adalah kepala sekolah ke atas dengan yayasan. Nah, itu. Jadi kepala sekolah ke atas itu berarti sosok seorang ayah. Maka sambil kalau misalnya punya anak, istrinya, gak pernah didorong ngaji, pengajian. Ya.
hanya kalau ada perkumpulan arisan baru sudah datang. Ikut berapa? Sana, ikut sana. Itu yang berbahaya, yang tanggung jawab sampean. Karena al-ummu madrasatul ula. Madrasah pertama seorang anak ibunya. Maka kalau sampean tidak mendidik istri sebagai seorang ibu, ya salah sampean kalau anaknya rusak. Sudah dididik Ustaz tapi anaknya bekerja. Sudah di luar kan jadi. Gitu ya. Rusaknya anak itu karena rusaknya itu. Rata-rata begitu. Di dalam Al-Quran juga sebab rusaknya anak itu ditampilkan apa yang menyebabkan anak bernama Kan'an itu durhaka kepada Nabi Nuh. Karena ibunya yang dekat dengan anak. Oke, itu ya. Nah, tugas ayah adalah tugas kepala sekolah mendidik guru kan itu ya. Tugas guru mendidik berarti ayah. Tugas ayah mendidik istri. Tugas istri mendidik kepala sekolah. Gurunya banyak enggak usah. Berarti boleh ya banyak gurunya berarti. Hancur. Karena siswanya banyak, gurunya Pak. Kalau cuma siswanya 5 itu cukup 1. Oke. Jadi di dalam Al-Quran juga begitu. Ya, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu nanti bahasa Qurannya antara ibu dengan ayah beda. Walaupun sama-sama juga kita bahas. Yang berikutnya, komunikasi ayah anak di dalam Al-Quran paling dominan. Bahkan hampir semua komunikasi di dalam antar parenting itu komunikasi ayah dan anak. Hampir gak ada komunikasi ibu dan anak kecuali komunikasinya Siti Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam ketika bayi. Apa contoh komunikasinya siapa? Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anak, ayo naik kapal. Hanya nggak mau. Kemudian komunikasinya Nabi Ibrahim dengan Ismail. Komunikasinya Nabi Ayub dengan saudaranya Yusuf. Ya. Siapa lagi? Komunikasinya Luqman dengan anaknya. Banyak. Apa pesannya? Nah, ini pesan isyarat dari Al-Quran. Supaya ayah menyengaja di dalam berkomunikasi. Karena memang ayah itu paling pelit untuk ngobrol. Kalau kenapa ibu kok nggak dibahas di sini? Nggak perlu, nggak usah disuruh. Itu cerewet tiap hari. Ya, nggak perlu disuruh sama Al-Quran. Kalau ayah, perlu diberi ingatkan. Kamu ini sering lupa ngobrol sama anak-anak. Ngobrol, ajak ngobrol, gitu. Tapi ngobrol yang bernilai. Ada nilai yang ingin ditanamkan pada setiap anak saya. Kelas 1 SD. Susah dibangunin semua. Saya roto apa namanya? Menampilkan banyak marah. Tadi juga susah. Apa namanya? Lusut lagi. Angkat lusut lagi. Tak marahi, tak apa namanya? Enggak dikit lah. Gitu. Karena kalau sudah umur 7 tahun, tetap tegas. Kalau anak sampean sudah umur 7 tahun, terutama urusan sholat, harus tegas seorang ayah dalam perkara sholat. Kalau nelpon, ya jauh dari tempat, pertanyaan yang harus sering diulang-ulang, apakah sudah sholat? Yang umur 7 tahun pernah nggak sholat dari asar sampai isya? Pas mau tidur, saya tanya, tadi sholat di mana? Lupa ya. Terus gimana ini sudah jam 10? Belum sholat. Halo itu. Akhirnya tak ceritain betapa dahsyatnya neraka. Itu lusut Pak. Dengan malas pergi ke kamar mandi itu. Oh, alhamdulillah bagus nak. Sholat
langsung sholat. Ada tahiyatnya Pak. Langsung dirapel 11 rakaat semuanya. Oh ya nggak apa-apa lah. Yang kan nggak wajib sholat. Yang wajib itu adalah orang tuanya mendidik, melatih anaknya sholat. Karena ingat, murru auladakum bis sholatin sab'in. Perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Ya. Jadi sampean harus terima urusan sholat. Kalau ini sampean lewat, tumbuh menjadi remaja, pasti jadi anak nakal. Dalam tanda kutip. Kalau ada yang nggak setuju, tidak ada anak nakal. Kalau saya setuju aja, ada anak nakal. Apa sebab nakal itu artinya melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Oh, itu nakal. Nah, usia remaja, anak-anak yang nggak karuan pasti nggak sholat. Coba cek, ya kan? Pasti nggak sholat Pak. Kalau dia sholat nggak akan mungkin begitu. Ya, pasti anak-anak yang keluyuran dong, itu pasti nggak sholat. Bisa dipastikan. Ya. Kalau dia apa namanya? Yang dulu apa namanya? Di Surabaya yang lagi ramai, geng motor, ya. Itu pasti banyak yang nggak sholat. Kalau sholat dia nggak akan. Kenapa? Karena yang diperbaiki nanti oleh sholat itu akhlaknya yang pertama. Sikap. Oke. Maka agar ayah menyengaja di dalam berbicara. Memberi arah. Oke. Berikutnya, ayah adalah asuransi anak di masa depan. Sampai nggak usah khawatir masa depan anak jadi kayak. Jadi kekhawatiran ayah biasa. Saya cari nafkah, cari duit agar nanti banyak yang diwariskan. Saya nggak usah sibuk-sibuk warisi banyak harta. Saya tanya, sampean sekarang punya rumah, punya mobil, itu hasil warisan atau hasil kerja? Rata-rata. Hasil warisan. Hasil kerja kan? Artinya sampean aslinya tidak begitu butuh-butuh amat sama warisan dari orang tua. Iya kan? Yang sampean butuhkan itu adalah arah hidup. Misalnya maaf, dari sejak kecil jadi orang belajar, jadi orang yang tangguh, tidak emosional, jadi orang sabar, jadi orang yang lembut gitu ya. Tidak gampang emosi kepada orang, enak berhubungan dengan orang. Misalnya terdidik begitu kan luar biasa, udah bekal kita. Ya. Jujur, nah, ini kasus terbaru. Saya tadi bikin video. Kan ada anak ditampar. Yang lagi viral kan ya. Itu aslinya ditampar bukan karena merokok. Apa sebab? Anak itu ditampar karena dia berbohong. Tidak jujur. Dia ditanya, gimana rokok? Ada nggak saya tak rokok? Karena bagi guru, bagi kepala sekolah tersebut, kejujuran itu nomor 1. Merokok itu nggak terlalu ini, nakal-nakal biasa cuma merokok. Di pesantren banyak. Ahli hisab semua. Tapi kalau nggak jujur, nah itu bahaya untuk masa depan. Bahaya juga untuk bangsa. Gara-gara nggak jujur ini, habis kekayaan negara kita itu. Oleh pejabat-pejabat korup yang nggak jujur kan? Maka sebenarnya tugas kita adalah memberi. Nah, cuma masalah bagaimana kita itu menjadi ayah yang bisa menjadi penjamin masa depan. Nah, ini. Di dalam Al-Quran, itu ada ketika menyebut orang tua, itu bahasa Qurannya walidun. Walidun, orang tua. Walidaini, kedua orang. Ada juga kalimatnya abu. Abu, orang tua juga. Wa kana abuhuma shalih. Dulu orang tuanya orang soleh. Tapi kalimatnya pakai abu. Atau dalam Al-Quran juga disebutkan wali abawaihi.
dan bagi kedua orang tuanya. Tapi kata dasarnya abu. Sekarang saya tanya, abu itu artinya apa? Ayah. Gitu ya. Kalau walidun, walada yalid, melahirkan. Walidun, orang yang melahirkan. Orang yang melahirkan itu siapa? Ibu. Iya kan? Maka bahasa Quran itu presisi. Wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua. Maksudnya siapa yang kedua orang tua yang paling dominan di sini untuk dibakti? Ayah atau ibu? Ibu. Wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua hendaknya berbakti atau berbuat ihsan. Itu yang paling dominan nanti diberbakti siapa? Ibu kan? Makanya pakai redaksi wabil walidain. Tapi ketika Nabi Khidir alaihissalam masuk ke sebuah kampung, ada rumah, yang rumah ini mau roboh, ya, mau roboh, punya dua anak yatim. Pertanyaannya, kenapa Nabi Khidir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dua anak yatim? Jawabannya adalah wa kana abuhuma salih. Dulu orang tuanya. Siapa maksud orang tuanya situ? Abuhuma. Wa kana abuhuma, dulu ayahnya. Gitu. Orang tuanya, terutama ayahnya. Soleha adalah orang-orang yang soleh. Karenanya orang yang soleh itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak perlu ikut asuransi, ya, pendidikan. Nanti pas bagian mencairkan nggak ada. Pas waktu bayar lancar, waktu klaim nggak ada. Ya kan? Maka yang saya butuhkan untuk anak kita dijaga oleh Allah, diasuransi oleh Allah di masa depannya, cukup bapaknya menjadi orang yang apa maksudnya orang satu ahli ibadah? Ya minimal 5 waktu lah. Ya sudah sore 5 waktu ke masjid minimal. Selebihnya ya sholat sunnah, sholat. Itu walaupun orang tuanya tidak ngerti cara ngomong, asal dia hubungannya dengan Allah baik, selesai. Dijaga. Wa huwa yatawallas shalihin, dialah Allah yang akan menjadi wali atau wakil dari orang-orang soleh. Ya. Karenanya kalau anaknya rusak, kembali tadi, kalau anaknya baik, yang mendapatkan bakti dominan siapa? Ayah atau ibu? Ibu. Nyaut Pak, biar hidup suasana. Kita nggak ada suara. Oke. Yang paling dominan di bakti siapa? Ibu. Kalau anaknya rusak, yang paling bertanggung jawab siapa? Maka hadisnya berbunyi begini. Nah, ini penting Bapak biar tahu. Kalau anaknya rusak, sampean yang tanggung jawab. Tapi kalau anaknya baik, nanti yang dikenang kebaikannya ibunya. Gitu. Bukan sampean. Itulah hebatnya Quran. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi suci, lurus anaknya. Siapa yang membuat anak ini bengkok, rusak? Tadi kan ibunya. Tapi tanggung jawabnya tidak diserahkan ke ibunya. Kata Al-Qur'an, kata hadis ini, fa'abawahu, kedua orang tua. Tapi redaksinya pakai walidun atau abu. Ya kan? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Maksudnya siapa kedua orang tua di sini? Yang paling dominan tanggung jawabnya? Ayah. Ibu salah, tapi yang paling bersalah adalah ayahnya. Anak baik, berbakti bagus, peran ayah oke. Tapi yang paling berperan adalah anak berbakti ibunya. Tapi kalau rusak, yang paling berperan bertanggung jawab adalah ayah. Enak sekali. Ayah kalau rusak, kalau anak baik ibu. Nah, ya begitu. Karena nanti
apa namanya, yang kayak tadi itu, kayak kepala sekolah. Kalau siswanya tidak bagus di Little Star misalnya, yang paling bertanggung jawab adalah guru atau kepala sekolah? Kepala sekolah, Pak. Tapi yang ketika anaknya baik, yang paling berperan adalah guru. Jadi kalau misalnya anaknya tidak bagus karena gurunya tidak bagus, yang paling bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Karenanya hak seorang anak, kata Khalifah Umar bin Khattab, ketika datang seorang kakek-kakek melaporkan anaknya yang durhaka, Umar bin Khattab memanggil anak tersebut lalu dimarahi. Kemudian bertanya, anak ini roto cerdas, roto bandel ini. Nanya sama Khalifah, sampai jangan cuma marahi saya saja. Coba, hak anak itu ada nggak dari orang tua? Oh ada, minimal 3. Apa itu? 1, hak anak itu mendapatkan ibu yang baik. Keper kayaknya wajahnya. Ustaz salah pilih, Ustaz saja. Kalau salah pilih, langsung masukkan majelis taklim. Hak seorang anak adalah dipilihkan ibu yang baik. Makanya kepala sekolah kalau gurunya dilatih, ini saya tanya kepala sekolah, nggak mau, nggak berubah-ubah untuk menjadi guru yang baik, diapain guru tersebut? DSP, SP1, SP2, SP3. Habis itu diapain? Diucapkan terima kasih, silahkan nanti juga begitu. Enggak, saya tidak menyuruh sampai menyerah. Kalau bisa bersabar. Masih 8 dada saya, tenang saja. Rusak 1, masih ada 1 lagi boleh. Tenang aja. Wa in ta'fu wa tasfahu. Masih luas dada saya. Makanya ada ulama saking luas dadanya. Saking luas. Ulama itu wali Allah kadang-kadang. Itu diuji oleh istrinya. Ada seorang ulama di dalam kisah kitab apa namanya? As-Sabr, kesabaran para wali Allah. Itu salah satunya adalah istrinya itu sangat-sangat jahat. Tiap hari itu sakampung tahu itu jahat. Sampai ngomong ke ulama, kenapa tidak saya ceraikan? Cari aja istri yang banyak yang mau sama sampean. Tidak akan. Tidak akan aku ceraikan. Kok bisa begitu? Ini pahalaku ini. Sampean enggak usah sedekah ke tetangga, tenang. Pahala gratis. Pahala ini gratis, nggak perlu sedekah, nggak perlu modal, cukup dimarahi istri, sabar. Yang kedua, tidak akan aku ceraikan. Kenapa? Karena tidak akan ada laki-laki yang sanggup untuk menikah menjadi suami dia. Biarkan aku saja, kata dia. Biar dia nggak merusak laki-laki yang lain. Tetap dia bersabar. Oh, itu kotas fahu. 8 sekali dadanya. Bolehlah kalian jadi begitu. Nah, jadi kalau anak kecuali kalau itu membahayakan anak-anak. Maksudnya membahayakan anak-anak itu nanti anak akan menjadi kufur, anak akan durhaka kepada Allah gara-gara adanya ibu yang durhaka ini. Sampean memilih jalan perceraian. Tapi selama anak itu masih bisa dididik dan sebagainya, bisa dipertahankan. Kecuali pelanggaran syar'i yang sangat parah, persinahan, perselingkuhan, pembunuhan asalnya. Gitu ya. Tapi kalau masih hanya nyerocos, uang kurang, tiba-tiba duit sudah banyak tapi makanan tidak ada, itu biasa saja. Itu hampir dialami semua laki-laki.
Belanja tiap hari ada, tapi makanan nggak ada. Kemana ini? Ternyata paket. Suami selalu deg-degan jantungnya tiap hari. Suara paket ini paling ditakuti para suami. Apalagi COD, aduh COD. Nah yang itu kita lapar. Kemudian ini asuransi ayah. Jadi seorang ayah adalah penjamin kualitas masa depan anaknya kalau dia punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sampean kita para ayah malas hubungannya dengan Allah, tidak ada jaminan anak sampean masa depan. Tenang. Kita itu tidak akan mungkin bisa ngawal anak kita sedemikian rupa, nggak akan bisa. HP-nya dicek tiap hari sampai anak tidak nyaman, gitu ya. Apa ini nggak nyaman? Saking ketatnya, gitu. Ketat-ketatnya sampai si lebih cerdas malingnya. Cerdas-cerdasnya polisi masih lebih cerdas malingnya. Sampai tidak akan bisa ngawasi 24 jam. Yang bisa dilakukan seorang ayah adalah hubungan baik dengan Allah. Biarkan Allah yang akan menjaga anak. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ayahnya sudah meninggal, diutuslah Nabi Khidir alaihissalam untuk menjaga dua anak yatim. Kadang-kadang ayah kan begini. Sakit ayahnya. Kalau ayah mati siapa yang akan menjaga kamu? Hebat. Memang kalau sampean meninggal terus gak ada yang jaga. Ada yang jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kita bahas sekarang. Sudah habis waktunya. Ya, sudah 1 jam. 45 menit ya waktunya. 5 menit lagi. Padahal masih nomor 3. Dua kutub pengasuhan. Tak baca saja kalau gitu. Peran ibu sebagai kasih sayang. Sebagai kasih sayang. Peran ayah memberi arah dan nilai. Jadi ayah itu cuma kontrol saja. Kontrol saja. Kemudian berikutnya adalah menumbuhkan rasa aman, hadir secara emosional, itu peran ibu. Adapun ayah itu adalah perannya rasa tanggung jawab dan hadir secara fisik. Saya tanya, salah satu, makanya saya jangan terlalu harmonis amat sama istri. Alasan saya harmonis itu demi anak. Nabi Ibrahim itu doanya, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah aku tempatkan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak bertumbuhan, aku tempatkan keturunanku. Sampeyan tahu yang ditempatkan itu siapa? Siti Hajar dan Nabi Ismail. Tapi kenapa redaksi doanya cuma nyebut anak keturunanku? Gak sebut istrinya. Istri itu gak begitu penting. Yang paling penting itu anak. Kita memperhatikan istri demi bagi kepala sekolah itu guru gak begitu penting. Guru gak begitu penting. Yang paling penting itu siswa. Karena siswa penting, maka dia memperhatikan guru. Itu alasannya. Maka Nabi Ibrahim menyebut min dzurriyyati, itu tidak disebut. Karena dia memberikan mementingkan istri itu demi anak. Demi anak, walaupun tiap hari menderita, gitu ya. Demi anak. Aslinya bosan aslinya. Jangan. Tapi kalau begitu nanti harmonis. Kepala sekolah sama guru. Harmonis. Lahirlah anak ya. Berikutnya. Boleh ayah jarang hadir. Asal. Syaratnya seorang ayah harus yakin gurunya anak-anak di rumah adalah orang yang berkualitas.
Ada kalau tiba di rumah belanja solek, hadir tiap hari Anda. Harus hadir tiap hari. Istrinya nggak pernah didik anaknya, nggak pernah memperhatikan anak yang ngaji, nggak pernah memperhatikan hanya bersolek, wajib sampai turun. Kepala sekolah yang melihat gurunya nggak ngajar dengan baik, maka dia harus turun ke kelas. Harus turun kontrol guru. Ya kan? Sampai guru tersebut betul-betul ngajar dengan baik. Yang kedua, doa yang konsisten dari Nabi. Yang ketiga, keteladanan. Melihat ayahnya luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Dia tinggalkan anak istrinya di Mekah. Pulang ke istri yang pertama di Palestina. Siti Sarah. Ya. Makanya perempuan kalau sudah fokus ke anak-anak, dia nggak tercemburu. Perempuan yang pencemburu itu dia fokus ke suaminya, nggak fokus sama anaknya. Ya, dengar ibu ya, itu nggak ada. Perempuan yang pencemburu ke suaminya, itu dia nggak fokus ke anaknya. Kalau dia fokus ke anaknya, mau suami nikah lagi, nggak merusak suasana hati. Seperti Siti. Nanti boleh ditonton di YouTube saya. Yang berikutnya adalah keteladanan. Maka sekali datang ayahnya bertahun-tahun. Itu kalau nggak salah selama Nabi Ibrahim Nabi Ismail sampai menikah datang 4 kali. Sampai datang tiap hari. Tidak. Tapi boleh lah ya. Baik, sebagai penutup barangkali. Nah ini ternyata di dalam agama kita ada anak-anak durhaka justru di lingkungan Nabi. Ada Qabil, ada Kan'an, ada 10 saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam gitu ya. Apa yang terjadi? Apa maknanya ini? Maknanya lingkungan wahyu tidak menjamin anak menjadi syahid. Ya. Itu artinya semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu. Itu maknanya para ayah harus banyak bergantung kepada sekelas Nabi loh anaknya durhaka. Istrinya durhaka, apalagi anak-anak. Maka kita harus banyak bergantung kepada Allah. Sebagai penutup, pertanyaan refleksi dari saya. Ya. Nah, sekarang kita bercerita saja. Apa pengalaman Bapak tentang peran ayah dalam keluarga? Menderita benar berbagi penderitaan di sini. Oke. Yang kedua, apa tantangan besar menjadi ayah? Tantangannya istri saya. Silakan. Apa berikutnya? Nilai apa yang kita wariskan pada anak? Silakan diskusi. Saya kembalikan ke Bapak. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Dapat ilmu Bapak Ibu? Bapak? Ya, gimana dapat ilmu? Semuanya seperti ngomong nih Ustaz ya. Ini apakah memang menghayati materinya atau bagaimana dia? Atau menghayati keadaan ya, Masya Allah. Oke, dapat ilmu ya Bapak? Alhamdulillah. Sambil tampilkan tangan kita di dai kita dapat ilmunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kalau saya belajar bisnis itu ada istilah begini ya Pak. Jadi kalau kita itu sebenarnya rezekinya Allah itu kalau semua tergantung dari wajah yang kita punya. Ya. Kalau kita ini jadi seperti orang bagian air hujan atau air bak. Tapi ketika wajah kita kecil, maka rezeki kita ya katakanlah 1 gelas ya. Berarti rezeki kita ya seperti apa? Yang kita punya segelas itu. Terus bagaimana untuk memperbaiki rezeki itu memperbesar wajahnya? Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya hari ini sangat spesial banget ya. Bagaimana cara kita dada kita untuk menjadi orang tua yang berpengaruh di
keluarga kita masing-masing. Oke, baik, kita buka sesi diskusi Bapak-Bapak ya. Silakan ya, tidak ada berkas. Silakan kita buka 3 pertanyaan. Silakan. Oke, Pak Budan satu dulu. Yang lainnya? 2. Oh iya. 2, yang ketiga ada lagi? Cukup dulu ya. Oke, mulai dengan Pak Budan. Silakan. Terima kasih. Saya Burhan, anak dari El Paris ini Ustaz, kan sebagai suami dari awal sebelum nikah sudah mengajarkan anak saya kan seperti ini. Makanya akhirnya kita cari istri itu yang solehah di awal sebelum nikah. Ya cantik, cuman tetap Allah yang menentukan siapa istri kita. Kita kan sudah dilahirkan punya takdir masing-masing. Gitu. Nah, menyikapi peran ayah, saya lihat dari Iqbal berjamin dari Nabi Ibrahim, komunikasi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Itu dimana waktu itu di acara kurban kan kita disuruh kan Ismail disuruh untuk disembelih sama Allah. Nabi Ibrahim mau nyembelih anaknya Nabi Ismail seperti itu. Nah, saya belajar di situ. Jadi apa yang kita harapkan dari anak setelah Allah memintakan untuk menyembelih anaknya sendiri, kan gimana ya Pak Ustaz? Jadi dalam kehidupan kadang ya berjantungnya hanya kepada Allah kayak gitu. Harapannya juga dari akhirnya hanya kepada Allah kayak gitu. Ya sekalian saya tanya ya pembelajarannya, hikmahnya nanti dalam kehidupan ini dalam menjadi anak itu Nabi Ismail yang seperti itu yang luar biasa solehnya ya gitu. Padahal sudah ditinggalkan bertahun-tahun seperti itu. Apalagi kita ya sekarang saya sendiri tiap hari bermain dengan dia, itu menuntut dia seperti itu. Apa nih Pak Ustadz yang perlu saya? Selain doa, saya doakan tiap sholat, tiap hari, tiap detik atau tiap minit pasti kita berdoakan anak-anak gitu, sama istri, sama keluarga, kebahagiaan orang tua, istri seperti itu. Itu aja Pak Ustadz. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azril, ayahnya Zayan, kelasnya toddler. Saya mau sharing pengalaman peran ayah dalam rumah tangga, dalam keluarga kecil. Kebetulan saya anak 1, masih toddler. Saya mengalami ketika jadi ayah dan ketika ngomong sama si kecil itu baru dilepas usia 2 atau 3. Apalagi pas sekolah ini. Jadi anak itu cenderung kalau ketika sama kita itu mandiri banget gitu loh. Bisa melakukan apa-apa itu sendiri bahkan. Cuman nanti kalau ada mamanya itu cenderung manjanya itu naik gitu loh. Nah, itu di situ sangat diuji banget kesabarannya gitu. Apalagi terutama ketika pulang kerja. Capek-capeknya kan pengennya lihat yang enak-enak, indah-indah kalau pulang gitu. Kadang yang masih berantakan, masih nangis gitu, ya kita tetap berusaha offering hak gitu ke anak, tapi tidak mau gitu Ustaz. Soalnya ada mama di situ. Nah nanti ketika mamanya kerja baru saya mendapat, oh ini waktu peranku gitu. Jadi kayak dikasih jam-jam gitu Ustaz. Jam-jam kita lebih banyak waktu ke anak ya ketika kita berdua gitu. Jadi kalau lagi bertiga ngumpul cenderung kita ngalah gitu. Itu saya yang ingin saya sharekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tetap anggota. Oke.
Perkenalkan nama saya Rahadi, orang tua dari Mas Razik A2. Oke. Kami tanyakan gini Pak, kami butuh apa istilahnya tips, karena kan kalau saya itu tadi Ustadz punya 5 anak ya, saya punya 4, ini 1, insya-Allah. Oke. Katakanlah gini, dari 4 anaknya ternyata beda. Bedanya itu masing-masing anak punya karakter sendiri-sendiri ya. Saya tolong kasih tip biar apa tuh tadi itu dada itu bisa lebih lapang lagi gitu. Kalau masih kecil kan lucu-lucunya kayak ada masalah gitu. Awal-awal kita anak kecil itu hanya kehidupan gampang-gampang aja gitu. Paling nangis boleh jajan es gitu aja. Tapi ketika anak sudah gede-gede ini makin banyak problem kan. Nah, apalagi banyak pilihan atau juga yang lain. Apalagi kita sebagai orang tua itu tidak bisa apa istilahnya. Kalau saya zamannya saya itu dulu pakai pager ya, pager HP kan gitu. Artinya sekarang sudah bisa menjangkau lagi jangkauan anak-anak itu untuk konsultasi di HP itu jangkauannya itu lebih cepat mereka dibanding kita seperti itu. Yang kami lakukan adalah tip agar kita itu lebih berlapang dada ketika menghadapi anak-anak yang mungkin apa istilahnya itu kok beda dengan masa kecilnya dulu. Sekarang kok banyak istilah itu sehingga orang tua harus banyak belajar gitu. Nah, apa itu. Jadi tolong saya kita biar lebih berlapang dada dengan kehidupan anak yang sekarang seperti itu. Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tes. Apa memang ya? Make suara ya. Karena ke saya tidak terlalu jelas. Hadapnya bagaimana? Tes. Ya, ini dari tadi ya. Baik. Yang pertama ya, Nabi Ibrahim. Kenapa sampai mentaati gitu ya untuk menyembelih anak? Padahal anak itu kalau pengalaman kita ya, sampai si lucu-lucunya saling pas lagi membahagianya. Sebenarnya begini, itu sebenarnya ujian paling berat bagi Nabi Ibrahim, termasuk bagi kita. Untuknya syariat kepada kita itu syariat membeli kambing, bukan syariat membeli anak. Gitu. Apa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menyembelih sesuatu yang paling dicintai, untuk mengukur apakah dia lebih cinta Allah atau lebih cinta yang dia miliki. Maka Nabi Ibrahim memenangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Menangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus menyembelih anak? Ya, kehendak Allah, kita tidak bisa mempertanyakan suatu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bagi Allah itu mau disembelih atau mati lewat sama saja. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat manusia wafat. Contohnya Nabi Khidir harus tebas, ya karena perintah. Dan itu nggak bisa ditiru. Nah, artinya apa? Bagi Allah meninggal tebas, meninggal pas lagi duduk, itu sama saja kan. Ya, cuma bagi kita yang ditebas kejam, yang disembelih kejam, yang diambil duduk-duduk itu tidak kejam kan gitu. Sama saja. Jadi itu hanya untuk menguji sekualitas apa cinta kita kepada Allah dibanding kepada cinta kepada keluarga. Zaman sahabat Nabi juga begitu. Sahabat Nabi itu lebih mengutamakan cintanya kepada Nabi dibanding kepada keluarganya. Misalnya ada seorang perempuan di zaman Nabi, itu anaknya, pamannya, suaminya itu syahid. Tapi yang ditanya oleh dia, gimana Rasulullah? Gimana Rasulullah? Itu lapang tenang ketika melihat Rasulullah masih hidup. Padahal anaknya sudah wafat sampai syahid semua. Itu jemaah sekalian bahwa kita juga nanti diuji oleh anak-anak kita lebih cinta kepada anak kita atau lebih cinta kepada Allah. Itu lewat perintah-perintah Allah di dalam keseharian. Misalnya anak gak mau nurut bapak untuk aurat,
bapaknya, oke lah, nggak apa-apa. Berarti kalau sampai ngomong nggak apa-apa, berarti lebih cinta anak daripada cinta Allah. Anaknya pergaulan bebas dijemput sama cowok, nggak apa-apa. Anak zaman sekarang, gitu. Berarti dia lebih cinta anak daripada cinta Allah. Itu turunan-turunan. Jadi seperti itu nanti, apa namanya? Poin utamanya di penyembelihan itu lebih mencintai Allah dan aturan-aturannya daripada mencintai. Maka nanti nyambung dengan anak yang sudah berbeda karakter dan sudah besar. Kalau anak sudah berbeda, anak itu pasti beda karakter. Tugas orang tua itu menjadi tanah yang mampu, yang subur, yang bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman di atasnya. Bukan tanah subur bagi satu jenis tanaman. Maka kita harus bisa menjadi tanah subur bagi semua jenis tanaman. Maka di dalam Al-Quran tidak ada istilah anak itu, tidak ada istilah yang tidak berprestasi. Semua anak berprestasi di keunikannya masing-masing. Cuma kita itu menganggap prestasi hanya dari sisi akademik. Itulah masalahnya. Contoh di dalam Al-Quran misalnya, Allah mengapresiasi Nabi Ismail bukan dengan kecerdasan otak, tapi karena kecerdasan spiritual dan emosional sosial. Maka dia disebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Kami beri kabar gembira kepada dia, Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan seorang anak yang lahir, dengan anak remaja yang lahir dalam kondisi yang halim. Halim itu di atasnya sabar. Kalau sabar itu bisa sabar dari gangguan, sabar dari halim ini sudah disakiti, dia mau disembelih buat misalnya. Lebih mana kira-kira disakiti dengan dibully, dengan disembelih? Ya, itu lebih menakutkan disembelih. Tapi kalimat yang keluar dari Gulamun Halim, anak yang lembut ini luar biasa. If'al ma'tu marsyatajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan ayah anda, kau mendapati orang yang sabar. Halim itu, di atasnya sabar. Itu cerdasnya Nabi Ismail yang bukan kecerdasan kognitif. Tapi juga Al-Quran memberikan apresiasi. Bukan berarti Nabi Ismail bodoh. Bukan. Nabi Ismail kalau misalnya militer star mungkin juga cuma yang menonjol oleh Nabi Ismail ini adalah kehebatan di dalam kelembutan dalam menghadapi cobaan hidup yang sangat besar. Apa namanya? Kalau dalam bahasa sekarang, resilient, daya tahan yang sangat kokoh gitu. Itu namanya ulama. Tapi juga Allah mengapresiasi anak yang cerdas secara akademik, pembelajar yang luar biasa. Fawasyarnahu bi ghulamin alim, dan kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim dengan anak yang baru lagi yang lain, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini anak yang sangat cerdas ini. Turunannya nggak kalah cerdas. Ini sekarang yang lagi ngebom. Yaitu Bani Israel. Turunan Nabi Ishak. Jadi sebenarnya Palestina dengan Bani Israel itu sepupuan. Ya. Bangsa Arab dengan Bani Israel itu cuma sepupu atau saudara, anak sepupu, anaknya turunan Nabi Ismail dan turunan Nabi Ishak. Turunan Nabi Ismail bisa lihat rakyat Palestina luar biasa. Rakyat tahannya, ya. Turunan Nabi Ishak luar biasa culasnya. Karena yang buruk gitu, yang buruk. Tapi kalau yang cerdas, enggak. Artinya Al-Quran tidak membandingkan antara Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Dua-duanya adalah orang hebat di keunikannya masing. Kita nanti harus begitu melihat. Ya.
Dan kalau sudah usia remaja, tadi bahasanya, bahasa Sayyidina Ali, kalau sudah usia remaja, warafiquhum sab'an. Kalau sudah usia 14-12 tahun ke atas, warafiquhum sab'an. Jadikanlah orang anak usia remaja itu sebagai teman. Namanya teman partner, ya ngobrol gak penting. Ya, karena itu penting. Gimana bola tadi? Ya. Gimana track-trackannya bagus gak tadi? Menang gak? Itu penting. Jangan cuma sholat. Makanya kalau sudah usia remaja gak boleh ada pressure. Ya. Kecuali dalam pressure ibadah. Pressure ibadah, wadribuhum wa abna'u asyrin. Kalau sudah umur 10 tahun ke atas tak sholat, pukul. Masuk penjara boleh. Pukul kalau sudah 10 tahun ke atas tak sholat, pukul. Kata Nabi. Walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan memukul. Karena Nabi, kita kan bukan Nabi, tak pukul aja. Levelnya bukan Nabi kok. Ya kayak yang kita dulu lah. Pada akhirnya kita berterima kasih rindu pada pukulan. Iya kan? Itu. Apa tadi yang terakhir? Oh iya. Iya. Tadi beliau. Malah kebalikan. Saya ini kebalikan. Kalau sama saya manjanya luar biasa. Kalau sama ibunya set. Saya kalau kadang-kadang anak kecil saya manjanya luar biasa dibangun tak tinggalin. Itu berarti bagian ibunya. Langsung kalau saya kata ini ya, karakter orang kan beda-beda. Kadang-kadang karena lembutnya mungkin tegasnya butuh orang lain. Ya, saya terlalu gak tegaan. Jadi gak terang. Maka ya saling menyesuaikan mana kelebihan istri, mana kelebihan suami yang saling melengkapi. Karena sebenarnya kita ditawinkan, dijodohkan oleh Allah untuk saling melengkapi. Nah, saling melengkapi itu akan ketemu kalau dua-duanya pembelajar. Kalau nggak belajar bukan saling melengkapi, saling menyalahkan. Iya. Kayak gear itu kalau ketemu terus nggak pas, itu pring. Maka kalau orang tidak pas dalam keluarga itu hanya saling mencari kesalahan, pring tiap hari. Terus rontang rontok keranang itu karena gearnya nggak pas. Nah tugas kita itu ngepas-pasin. Makanya bahasa hadis itu apa namanya? Kalau kamu tidak sabar. Oh, itu loh saya. Ya ampun nggak sabar aslinya. Ya sabar. Sambil menghindar. Kira-kira begitu ya. Jadi kita nggak tahu kenapa. Kan saya juga heran. Kenapa kalau saya menjalan semua gitu. Disuruh nggak langsung berangkat. Nah, saya kalau pergi keluar kota, disiplin sekali anak saya. Ada kalau saya datang, ada di sini. Kayak aneh gitu. Apa karena ya mungkin karena saya terlalu sayang sama. Sampai sekarang saya kalau ketemu anak perempuan udah bisa tak juga heningnya. Saya sangat sayang. Beda dengan ibunya sayang tapi dengan cara yang lain. Dengan cara suara yang agak tinggi. Itu pas. Itu kekurangan saya. Nah, kebetulan. Dan memang itu pas-pas. Istri saya itu orang pesisir. Saya orang pegunungan. Ketemu garam di lautan dengan asam di gunung. Itu pas-pas kan enggak mudah. Orang pesisir itu ngomongnya pelan-pelan begini kayak mau teriak. Iya kan? Iya, kayak perkara gitu. Nah saya ngomongnya kalem. Kenapa orang pesisir itu kenapa? Ditiup angin suara. Tak jelas gitu. Nah itu ternyata gak mudah.
Kan itu bermanfaat. Anak jadi disiplin. Saya malah susah mendisiplinkan. Secara teori disiplin begini-begini, secara prakteknya susah-susah. Agak mudah. Karena kita punya karakter yang berbeda, dan setelah tempat kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda dari anak bumi 4. Begini memang dari cara alamat saya Ustaz ya. Dulu anak pertama sama anak kedua itu memang dari intensitas ketemu dengan anak itu memang mempengaruhi dari tingkat kedekatan dengan ayahnya. Karena saya pertama itu kan dulu saya jarang pulang. Terus yang kedua ini sering pulang. Memang yang Arumi yang di TK di Teleskar ini memang sama saya itu dekat, kalau yang besar kurang dekat. Nah, untuk yang besar ya kayak SMP ini. Ini kalau bangun subuh itu ya, ini kan sholat, cuma sholatnya itu saya harus berikan beberapa kali sampai kadang subuhnya kan jam 4, kadang jam 5:30 baru bangun. Kadang-kadang kalau saya sempat ya marah ya, muntah ya, namanya orang tua ya. Kadang-kadang saya takut-takut disiram sama air. Kadang-kadang nggak bangun, saya siram sekalian. Nah itu gimana ya? Saya kan ingin mengajarkan seperti itu. Padahal kalau dari ya, contoh kita kan nyuruh, tapi kan harus beri contoh ya. Kalau pertama saya kan kalau laki-laki ya, itu kan sholat ya alhamdulillah selama ini kalau sholat waktu saya usahakan di masjid ya. Nah, untuk anak perempuan kan tidak wajib ya. Jadi saya kadang kalau memberikan contoh sholat di rumah kan kalau untuk sosok seorang ayah kan nggak kelihatan sholat di rumah. Nah, kadang-kadang ya saya sholat juga, kadang ya enggak sabar di luar gitu. Nah, ya mungkin pengen dari Ustaz tips-tipsnya supaya anak itu di apa ya, supaya dekat dengan Allah, berarti gimana gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, bagus sekali. Gini, kita orang tua itu memandang anak itu harus dalam posisi koma, bukan titik, bukan anak saat ini yang malas sholat pasti akan malas selamanya. Ya, makanya seburuk apapun suatu hari nanti anak kita sampai betul-betul membuat orang tuaku tak bisa. Sampai seharusnya keluar kata laknat, kata apa saking, itu tahan. Tahan. Karena anak kita masih koma, masih proses. Ya, prosesnya sampai kapan? Sampai meninggal. Ya, maka bahasa Quran, kalau anak kita bermasalah, yang diperbaiki bukan anaknya. Yang diperbaiki adalah orang tuanya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Adalah orang tua itu khasyah, khawatir. Bapak sudah khawatir. Kalau meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi lemah, lemah dimaksud lemah agama. Itu tadi, sholatnya malas. Itu sudah lemah agama. Lemah agama ini memperbaikinya bukan anaknya. Apa bahasa Quran? Al-yattaqullah. Hendaklah orang tuanya bertakwa kepada Allah. Ya, harus memperbanyak sholat malamnya, sholat ibadah, mendoakan khusus anak-anak tersebut. Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, itu pernah menukil ayat wa kana abuhuma salih yang terkait dengan ayat dua anak yatim.
Nabi Khidir. Dulu ayahnya adalah orang soleh. Karena ayat ini. Maka dia mengatakan, demi engkau wahai anakku, aku memperbanyak sholat kepada Allah. Jadi ada sholat yang kita lakukan untuk mendoakan anak-anak. Karena tidak perlu, terutama kalau anaknya sudah remaja. Sudah punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Maka bahasa Rafiquhum, aku sudah ingatkan ya. Tanggung jawabmu di sisi Allah. Tapi aku marah kalau kamu enggak sholat. Tetap diperlihatkan wajah tidak suka. Tapi tetap ngomel untuk urusan itu harus tetap ada. Itu yang dilakukan ayah saya. Ayah saya kalau menurut kami kelewatan. Tapi sekarang kami rindu. Ayah saya itu kalau sudah menjelang subuh, siapapun yang ada di rumah saya, bangun. Ini sudah menjelang subuh, tidur terus. Tamu juga begitu kan? Jangan gitu ya, tamu ya. Kami itulah dia. Akhirnya saya sekarang rindu. Kurang. Nanti anak saya rindu omelan saya. Tenang saja. Saya tetap terus. Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau, walaupun putrinya sudah menikah dengan Sayyidina Ali, dia datang, dek. Fatimah, bangun. Ma, bangun. Gitu. Kita tepat. Kita, perhatikan. Tapi jangan. Yang kedua, setelah kita membangun hubungan dengan Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Cara komunikasinya yang terbaik. Tapi komunikasi enggak terlalu baik pun boleh dimaafkan. Asal yang pertama hubungannya baik. Ayah saya akhirnya termaafkan. Tidur terus. Itu kan enggak bagus komunikasinya. Itu saya jadi nyelekit sama anak-anak itu. Sampai kami sedangkan bahasa itu kadang-kadang nyembunyi gitu. Bapak lagi tahu Bapak di luar, kita ngobrol agak terus. Mestinya ya kalau ada tamu yang gitu. Dia dengar gitu. Tapi setelah beliau rindu. Gitu. Tetapi kalau bisa hubungannya dengan Allah kita bangun, wal yaqulu qawlan sadida. Komunikasi yang maksudnya yang tidak menimbulkan bekas di anak-anak, bekas yang tidak enak. Disiram misalnya malah gendam sama sampean kan beda. Gitu. Nah, ya. Kalau diusapin, ayo diangkat ke kamar mandi. Tapi biasanya, mohon maaf nih, yang begini-begini sampai begini biasanya karena hubungan kurang membicarakan hal yang tidak penting. Biasanya begitu. Artinya kurang dekat gitu. Maka kadang kita perlu melihat saya anak yang kedua kan. Tapi kalau pulang pondok, saya punya trik cara. Saya nanti akan ngajak yang paling tua malam ini, ayo kita ajak apa yang paling kamu senang? Biksu gitu kan. Ayo dia biksu gitu. Kita duduk, aku akan es krim. Ayo ngobrol dah, gak penting dah. Ternyata setelah ngobrol bagus, terbuka semua apa yang ada di dalam hatinya Pak. Anak yang besok kiranya anak yang kedua. Ya ngobrol. Nah penting Pak. Itu membuka apa yang ada di dalamnya. Nah orang tua itu penting tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Maka kita perlu meniatkan. Itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Ngomong gitu loh. Para bapak ini. Muni. Ya. Makanya bahasa Quran itu yang bahasa komunikasi itu bapak ngomong gitu. Nah, sambil aja ngobrol berdua, ya, boncengan. Yang besar saya 3. Nanti boncengan satu-satu. Nanti kemana seharian, ngobrol duduk di pinggir apa gitu, di kafe kadang-kadang ajak ke kafe. Kemarin saya ke pondok itu, putrinya di pondoknya di Madura di 2, tak pinjam seharian
duduk di kafe Pak sampai malam jam 9. Baru tak balik ke dalam kota. Nah, ngobrol. Bikin seneng-seneng aja. Nah, kalau sampean tidak ada waktu untuk itu, sampean nanti akan otoriter. Dan nanti akan terjadi, nah, kalau anak di usia remaja sudah dikerasi, susah memperbaiki. Karena makanya bahasa Sayyidina Ali kalau sudah usia remaja, maka jadikanlah teman di usia 14 sampai sekitar 21. Kalau sudah umur 21, udah ucur, udah mau kuliah, nyari sendiri, gitu ya. Nah, itu. Saya pikir gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi anak-anak kita semua dan melindungi anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Demikian kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Aplaus dulu dong untuk Ustaz Agan. Masya Allah. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung acara. Ini rasanya agak khawatir juga ya Ustaz. Nanti kalau biasanya itu, nanti pas di rumah, nanti biasanya bundanya tanya ini. Ya, tadi dapat materi apa? Nah, saya khawatir ayah jawab. Bunda, lupa Bunda. Kok lupa? Iya, kata Ustaz Adhan itu, laki-laki itu ahli masa depan. Kalau perempuan itu ahli sejarah. Enggak ya? Baik, saya ingin tahu nih ayah. Tadi itu kira-kira datang ke sini itu atas inisiatif sendiri atau dipaksa istrinya dia? Dipaksa atau dia sendiri nih? Ya, oke, baik. Kira-kira senang nggak bulan berikutnya ada acara seperti ini? Ini kayaknya memang sengaja dibatasin ini ya, biar nanti kalau ada acara datang lagi nih Ustaz. Oke, akan ada doorpress ya, Bunda, buat ayat tadi yang untuk yang sudah bertanya silakan Pak Burhan, Pak Azil, Pak Raji sama Pak Satu tadi. Ya, silakan dulu ke depan untuk menerima doorpress dari panitia. Silakan. Oh, iya. Di depan atau langsung diberikan? Oh, ke depan silakan. Ya, monggo Pak Raji, Pak Azil, Pak Burhan, Pak Indra, monggo silakan. Yang menyampaikan siapa ini? Oh, Pak Ais. Silakan. Ya, jangan berfoto juga Pak Ais. Asal senyum yang cerah gitu ya. Nanti saya di grup cek sama Bunda ya. Waduh. Oke, terima kasih untuk para ayah. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Mohon berkenan Ustaz Adhan untuk menutup dengan doa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pegangan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah kehidupan dunia kami yang merupakan tempat pencaharian kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah tambahan umur kami tambahan di dalam amal-amal kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian kami akhir dari keburukan dan dosa-dosa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi abnaina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi asratina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, terima kasih atas ilmunya Pak Tahan. Baik, baiklah kita sempurnakan dengan dengan doa berdoa aja subhanallah. Jangan lupa dulu doa ya, nanti ada sesi foto bersama setelah saya tutup ya. Oke, kita sempurnakan dengan doa berdoa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini kita foto bersama ya, mendekat ke sana nanti dengan peserta juga. Cerai. Kalau Hadap ke sini ya? Saya hadap ke sini Bapak. Oke. Bunda, tolong bisa dibantu untuk menggantikan meja di depan. yang duduk sebagian berdiri dipandu. Ya, agak duduk ke bawah ya, Bapak. Bapak. Di tengah-tengah Bapak. Ya. Bisa kelihatan semua. Ya, ini 1, 2, 3 lagi itu di tengah-tengah itu video kita sekarang yang tadi ya yang dari Little Star, yes. Little Star, Allahu Akbar. Dengan sehat, dilanjutkan. Yes, yes, yes. Ya, ini. Taruh aja. Oh. Okay.